Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan atau mempresentasikan dari bab yang pertama, yaitu mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Siti Kamila Rahmah, yang kedua Elis Cahyani, yang ketiga Septian Anugrah, yang keempat Muhammad Rafi Rabani, yang kelima ada Irfan Maulana, dan yang terakhir ada Intan Aurelia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pembahasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kamila Rahmah. Di sini saya akan memaparkan mengenai gambaran umum dari materi yang pertama ini. Nah, sebelum kita memasuki ke poin-poin dari bab ini, tentunya kita harus mengetahui gitu gambaran umum dari isi bab. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit gitu tentang apa sih Pancasila, tentang gambaran-gambaran dari Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila itu sendiri disahkan pada sidang PPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian diumumkan dalam Berita Negara Indonesia tahun kedua nomor 7 bersamaan dengan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Nah, sebetulnya implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu tidak serta-merta gitu bisa merata ke seluruh rakyat atau seluruh penduduk Indonesia gitu setelah kemerdekaan, karena pada masa revolusi yang terjadi sekitar pada tahun 1946 sampai 1950 ini berdampak secara simetrik kepada kehidupan berbangsa dan bernegara secara umum, secara keseluruhan. Nah, seluruh elemen bangsa saat itu masih berfokus kepada upaya untuk melawan segala bentuk ancaman kemerdekaan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri itu sendiri, karena ditakutkan akan terjadi perpecahan dan kehancuran ataupun serangan balik dari negara-negara luar ataupun dari dalam negara itu sendiri. Nah, memasuki masa demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959, dan juga memasuki pada Orde Lama, yaitu sekitar 1959 sampai 1966. Nah, sebetulnya pada saat itu juga Pancasila belum bisa atau belum mampu berdiri secara tegak sebagai ideologi bangsa, karena belum meratanya, belum terlalu dipentingkan gitu, belum terlalu menjadi perhatian umum atau menjadi perhatian pada para masyarakat gitu ya di Indonesia itu sendiri. Nah, kecuali pada saat itu juga ada beberapa pidato yang dilakukan oleh Soekarno yang terkenal sangat heroik dan juga mengangkat seputar tentang nation character building. Nah, di mana dari mulai rejim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soekarno, nah dinamika pendidikan Pancasila itu sendiri dapat terlihat gitu dari masa Orde Baru dan juga pasca Orde Baru. Nah, sebagaimana ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4, nah menetapkan sejumlah butir P4 bagi masing-masing sila Pancasila untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila itu sendiri. Nah, melalui buku yang pertama yaitu penataran P4, butir tersebut dijadikan menjadi 36 butir, dan dalam edisi yang lebih kemudian menjadi 45 butir. Nah, perjalanan bangsa Indonesia yang sudah lebih dari 70 tahun merdeka dan 20 tahun lebih pasca reformasi, Pancasila kembali menggema lagi dalam jiwa bangsa Indonesia. Nah, akan tetapi Pancasila tentunya bukan hanya sekedar dikenal dan dibicarakan lagi gitu. Seyogianya gitu pengalaman dan pemahaman Pancasila, kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Pancasila itu harus tetap utuh dan konsisten dilaksanakan oleh segenap bangsa Indonesia agar negara Indonesia bisa mencapai tujuan dan harapan yang telah dirangkai sedemikian rupa, yang telah disusun sedemikian rupa oleh para pendahulu-pendahulu kita, yang tentunya dari nilai-nilai Pancasila atau dibuatnya Pancasila itu kan
pasti ada harapan-harapan serta nilai-nilai yang akan membantu Indonesia untuk tetap utuh, tetap bisa menjadi negara yang menjadi lebih baik juga untuk kedepannya jika kita mampu gitu mengamalkan dan juga menerapkan gitu esensi dari Pancasila itu sendiri. Apalagi kita sebagai mahasiswa dan juga rekan-rekan semua yang menyimak video ini, tentunya kita juga menginginkan negara Indonesia itu menjadi lebih baik, dan tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar yang harus kita terapkan untuk bisa membangun negara kita menjadi lebih baik. Mungkin sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Aurelia akan memaparkan materi mengenai urgensi dan tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila pada tingkat perguruan tinggi tentunya sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh generasi muda, khususnya yang sedang menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Lemahnya wawasan kebangsaan dan ideologi negara bagi kaum generasi milenial disebabkan oleh kurikulum pendidikan nasional yang masih lemah dalam muatan materi Pancasila di sekolah atau di lembaga pendidikan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa di perguruan tinggi pemahaman mengenai Pancasila harus ditanamkan dengan sungguh-sungguh. Adapun visi mata kuliah pendidikan Pancasila yaitu terwujudnya kepribadian peserta didik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sementara misi pendidikan Pancasila ada 4. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi peserta didik atau yang disebut dengan misi psikopedagonis. Yang kedua yaitu menyiapkan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat, bangsa, dan negara, atau yang disebut dengan misi psikososial. Yang ketiga yaitu membangun budaya Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan atau misi sosiokultural. Yang keempat yaitu mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sebuah sistem pengetahuan yang terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Menurut Darji Darmodiharjo 1978, selain mempelajari pendidikan Pancasila, terdapat juga tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama yaitu untuk mengetahui Pancasila secara komprehensif, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila dapat kita realisasikan dengan sebenar-benarnya, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu agar Pancasila yang benar tersebut setelah kita amalkan, selanjutnya kita amankan, agar jiwa dan semangatnya, rumusan dan sistematikanya yang sudah benar tersebut tidak diubah-ubah lagi, apalagi dihapuskan atau diganti dengan ismu-ismu lainnya. Tujuan pendidikan Pancasila adalah dalam rangka menghasilkan sivitas akademika yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan berperilaku memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan nuraninya, memiliki kemampuan untuk mengenal masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya, mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Juga memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Menurut Budi Yoyono 2009, tujuan dari pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa mampu memahami dan mampu merasionalisasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupannya sebagai warga negara Indonesia.
mampu menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dapat memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunan. Mampu membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septian Anugrah, NPM 2021711035. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman-teman saya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu adalah alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Nah, mengapa sih pendidikan Pancasila ini sangat diperlukan gitu ya untuk kehidupan sekarang ini? Nah, diantaranya yaitu kita harus memiliki kesadaran kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta terhadap tanah air. Nah, kesadaran hidup sederhana ini memang sudah dikenal sebagai ciri khas dari dahulu, bahwa negara kita ini menjunjung kesederhanaan itu. Jadi dengan kesederhanaan ini kita lebih saling menghormati satu sama lain. Nah, lalu yang kedua ada kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Nah, dengan kesadaran hidup untuk generasi yang akan datang ini menimbulkan sikap untuk melindungi di masa sekarang ini, sehingga generasi-generasi yang akan datang itu bisa menikmati hasil yang telah kita jaga di masa sekarang ini. Nah, lalu yang ketiga harus adanya kesadaran pentingnya semangat kesatuan dan kesatuan solidaritas nasional. Nah, tentu sangatlah penting dengan adanya kesadaran solidaritas ini, karena dengan adanya kesatuan, rasa persatuan dalam setiap benak rakyat Indonesia ini tentu sangatlah penting untuk kemajuan dan ketahanan kekuatan bangsa Indonesia ini. Dan yang selanjutnya adalah kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Tentu dengan kesadaran untuk memilih norma-norma pergaulan ini, kita harus bisa memilah dan memilih pergaulan yang baik untuk kita, agar tidak terjerumus kepada hal yang negatif. Lalu yang selanjutnya adalah kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Dengan mental bangsa yang baik, tentunya bangsa Indonesia ini dapat berkembang lebih baik lagi karena mental yang baik ini mencerminkan kualitas dari bangsa negara kita ini. Nah, lalu ada yang menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Lalu yang selanjutnya ada kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Nah, tak hanya itu juga, alasan-alasan ini tentunya dilindungi oleh beberapa sumber ya. Nah, yang pertama yaitu sumber historis. Nah, Pancasila ini tentunya adanya Pancasila ini tentunya tidak langsung begitu saja ya. Pancasila ini melalui beberapa proses melalui beberapa musyawarah yang dilakukan oleh beberapa tokoh di Indonesia ya. Yang salah satunya yaitu Insinyur Soekarno. Ya, para tokoh ini mereka memusyawarahkan Pancasila ini dengan menimbangkan beberapa aspek, yaitu aspek kebudayaan dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada sumber yuridis. Nah, sumber yuridis ini tentu sangat penting ya bagi pendidikan Pancasila di Indonesia. Karena dengan adanya sumber yuridis ini tentunya pendidikan Pancasila ini lebih dilindungi lebih dilindungi oleh undang-undang ya, seperti contohnya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dalam kurikulum 2013. Nah, yang memberikan posisi dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya, Elis Cahyani, NPM 202171028, akan menjelaskan mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila. Sumber kultural, di mana Pancasila adalah sebuah karya terbesar dari bangsa Indonesia yang sejajar dengan ideologi dunia. Pada tahun 1955, Pancasila hampir dianut oleh bangsa Asia dan Afrika. Nah juga Pancasila ini sejajar dengan liberal dan komunis, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan agama karena bukanlah sesuatu yang bijak apabila agama dan Pancasila ini dibandingkan. Karena berbeda, agama berbicara mengenai causa prima, sedangkan Pancasila berbicara mengenai causa finalis, formalis, dan efisien. Sementara agama berbicara causa prima ini yang bermakna atau yang berarti sumber kebenaran Pancasila ini bersumber pada kebenaran agama. Yang keempat, sumber filosofis. Pancasila dirumuskan dengan sedemikian rupa dan merupakan hasil dari pemikiran bangsa Indonesia yang bersumber dari wahyu dan ilmu pengetahuan. Karena Pancasila ini dirumuskan oleh golongan Islam dan nasionalis yang tidak mempertahankan kebenaran secara sepihak atau golongan saja, tetapi mereka bermusyawarah, bermufakat untuk menghasilkan pemikiran yang terbaik antar kedua pemikiran tersebut, sehingga tidak menimbulkan konflik pada kedua golongan tersebut. Yang kelima, sumber politis. Politis bangsa Indonesia pernah mengalami masa di mana Pancasila dijadikan alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaan. Politik sendiri bukanlah barang terlarang karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang berpolitik, tetapi janganlah melakukan kesalahan yang sama di mana Pancasila disalahfungsikan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Dinamika pendidikan Pancasila. Yang pertama, mengenai tafsir tentang Pancasila. Pada saat Presiden ke-6 berpidato dan mengatakan bahwa Pancasila tidak boleh disakralkan, sehingga banyak bermunculan pemberitahuan mengenai jangan sampai Pancasila ini didogmakan. Biarkanlah hidup menjadi ideologi yang terbuka. Di mana banyak sekali tafsiran tersebut karena pada awalnya Pancasila ini adalah ideologi yang terbuka dengan tidak mempunyai bentuk baku dalam menjalankan konsep Pancasila tersebut, tetapi mempunyai konsep multikulturalisme dalam menjalankan sistemnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rabbani. Saya akan menjelaskan tentang fundamentalis agama dan fundamentalis sekuler. Nah, sejak berdirinya bangsa ini, umat Islam telah setuju dan sepakat untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Hal ini terbukti pada sidang Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 dengan menyepakati Piagam Jakarta yang memuat dasar negara yang sila pertamanya yaitu berisi tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akan tetapi hal ini ditentang oleh perwakilan Indonesia Timur. Akhirnya pada sidang PPKI pertama yang membahas tentang pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, sila pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini pun bisa diterima oleh semua kalangan umat beragama, baik itu non-muslim maupun non-muslim. Nah, semenjak disahkannya Pancasila, seharusnya tidak ada lagi perdebatan atau bahkan pertentangan mengenai agama dan Pancasila. Karena pada Pancasila juga tidak menghalangi rakyatnya untuk memeluk suatu agama tertentu ataupun melakukan kegiatan beragama. Malahan, Pancasila membebaskan rakyatnya untuk memilih agama sesuai dengan kepercayaan dan yang dianutnya. Tetapi pada periode 1955 sampai 1959 terdapat dua pandangan besar yang muncul kembali, yaitu pandangan yang pertama yang menginginkan agar dasar negara kembali ke dasar negara yang terdapat di dalam Piagam Jakarta dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan dalam sidang PPKI. Namun kejadian ini membuat Soekarno
harus turun tangan dengan mengeluarkan dekret presiden yang salah satunya berisi tentang kembalinya berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini pun menyatakan sikap tegas Soekarno dalam menentukan dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang tantangan dari pendidikan Pancasila. Nah, yang pertama, kita sadar atau tidak gitu, bangsa Indonesia bisa jadi sekarang ini tuh sedang kehilangan jati dirinya atau tidak sadar akan jati diri yang dia punya. Nah, gejala ini tuh diakibatkan oleh globalisasi yang ada tentunya. Nah, hal ini bisa jadi karena pada masyarakat atau para elit-elit yang ada di bangsa Indonesia ini bukan hanya para elit kelas atas, tetapi juga para rakyat biasa atau para masyarakat biasa juga sekarang kayak tertipu daya oleh keindahan atau keglamoran dunia ini gitu. Nah, gejala kebencian sosial yang mulai muncul dan terus selubung gitu di dalam negeri. Nah, gejala ini tuh muncul semakin luas, tidak hanya di antara para elit-elit negara, tetapi juga muncul di antara rakyat-rakyat. Nah, hal ini tuh bisa dilihat dari beberapa kayak sifat-sifat yang bukan vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, tetapi malah kebanyakan sekarang ini tuh malah horizontal gitu, tidak rata gitu, hanya antara misal elit dengan elit lagi, rakyat dengan rakyat lagi, orang biasa dengan orang biasa lagi. Jadi tidak adanya keserasian antara yang di atas dengan yang di bawah. Nah, adapun kayak konflik yang terjadi itu kan bukan hanya tentang korektif, tetapi juga distributif gitu. Jadi bukan hanya tentang berkaitan dengan fungsional, tetapi disfungsional. Jadi sebetulnya gitu, yang harus kita sadari itu tantangan yang pertama, berkaitan dengan tantangan yang pertama kan dengan kurangnya jati diri yang ada dalam masyarakat atau dalam penduduk Indonesia itu sendiri gitu. Jadi ini tuh menjadi tantangan dari pendidikan Pancasila, karena pada dasarnya masyarakat sekarang karena telah dibutakan dengan apa yang ada tentang kenyamanan, tentang ilmu-ilmu atau kayak kebiasaan-kebiasaan dari luar yang muncul menjadi budidaya baru di Indonesia, itu membuat jati diri dari para bangsa-bangsanya itu lupa gitu akan siapa jati diri dia yang sebetulnya gitu. Jadi ini tuh merupakan suatu tantangan juga untuk pendidikan Pancasila itu sendiri. Nah, untuk yang kedua, tantangan dari pendidikan Pancasila yaitu kembalinya pada ruh kebangsaan Indonesia. Jadi kita ketahui sendiri ya, Indonesia itu lahir dari keberagaman. Nah, kebersamaan serta saling menghargainya. Keberagaman yang ada di Indonesia itu memperkuat Indonesia itu sendiri. Dengan adanya keberagaman, kita juga bisa mengetahui gitu, apa saja hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga persatuan Indonesia. Dan ini dibuktikan dengan keberhasilan Indonesia untuk merdeka gitu. Ini salah satu wujud bahwa Indonesia itu dilahirkan dari keberagaman dan kebersamaan serta saling menghargai. Nah, dalam artinya secara alamiah sebagai bangsa yang multikultural, nah termasuk ideologi politik dan juga agama yang ada di Indonesia. Nah, hal ini tuh sebetulnya berbeda gitu dengan negara lain, di mana seperti di negara lain yang muncul kultur-kultur yang dari kritik terhadap monoismenya itu sendiri. Nah, jadi sebetulnya Indonesia itu sangatlah kuat jika seluruh warganya tetap sadar akan dari keberagaman serta kebersamaan dan saling menghargainya. Nah, selanjutnya ditinjau dari sisi historis bangsa Indonesia sendiri, menurut Latif, ia menyatakan bahwa secara konseptual Indonesia telah memiliki prinsip dan juga visi
kebangsaan yang kuat. Nah, yang bukan hanya mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebauran komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keberagaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan historisnya masing-masing gitu. Nah, bangsa Indonesia ini memang dibentuk oleh ikatan politik dan juga agama yang ada di Indonesia, keberagamannya itu. Nah, walau kita tidak menyatakan sebagai negara agama, namun agama tidak lepas dari sejarah terbentuknya negara kita itu sendiri. Seperti yang kita ketahui gitu, perumusan-perumusan yang dilakukan oleh pendahulu tentunya mereka juga beragama gitu. Dan tapi dengan dibentuknya Pancasila, hal ini tuh tidak semerta-merta membuat negara kita itu ya karena pembuatnya itu orang-orang, misalkan orang-orang muslim, orang-orang terdahulu yang merumuskan Pancasila dan mengecap bahwa negara kita itu negara kayak muslim lagi atau gimana, itu tidak seperti itu gitu. Walau kita tidak menyatakan sebagai negara agama, namun agama tidak lepas dari sejarah terbentuknya negara kita. Nah, ada kontribusi nyata dari peran serta agama baik di zaman perjuangan kemerdekaan maupun pembentukan dan perumusan negara. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa kesepakatan politik bukan satu-satunya jalan yang membentuk negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan emosional keagamaan yang mewarnainya, di mana di dalamnya juga terdapat emosional keagamaan yang ikut serta membangun dan ikut merumuskan serta mendirikan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, agama harus benar-benar menjiwai berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi sebetulnya Indonesia itu tidak lepas gitu. Pembentukan negara Indonesia itu tidak lepas dari keberagaman dan juga keberagaman politiknya, keberagaman agamanya dan sebagainya. Nah, dari sini kita juga ketahui gitu, jika misalkan para masyarakat Indonesia itu sendiri tidak mengetahui esensi yang ada di dalam negaranya gitu, dalam membangun negaranya dari awalnya itu seperti apa, maka tentunya akan mempersulit gitu dalam salah satunya dalam menerapkan pendidikan Pancasila itu sendiri. Jadi jika yang pertama kan kembalinya kepada ruh kebangsaan Indonesia gitu. Jadi jika mereka tidak menyadarinya, tentu akan susah gitu dalam menerapkan tentang nilai-nilai Pancasila itu sendiri di dalam diri masyarakat Indonesia. Maka dari itu kita sebagai warga negara tentunya kita juga harus menyadari gitu posisi kita seperti apa. Kita juga harus mengetahui beragam perjuangan juga awal dari kenikmatan yang kita rasakan sekarang gitu. Nah, hal ini tuh tidak lepas dari keberagaman, juga bukan hanya keberagaman tentang budaya, tentang bahasa ataupun kayak yang lainnya gitu, tapi ada juga nilai-nilai lain gitu di dalamnya, yang mana keberagaman itu bisa, atau keberagaman itu yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang seperti sekarang ini gitu. Jadi jangan lupakan tentang apa-apa yang seharusnya tidak kita lupakan, karena jika kita melupakannya tentu bagaimana negara kedepannya gitu. Mungkin terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait hubungan antara agama dan politik yang kerap menjadi perdebatan, setidaknya penulis memiliki asumsi bahwa Pancasila, pembukaan dan Undang-Undang Dasar UUD 1945 merupakan produk politik, urusan politik yang dirumuskan oleh BPUPK dan disahkan PPKI. Karena itu, urusan politik maka akan digali bahwa ada dua hal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945 yang berkaitan dengan agama, yaitu kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Sukar untuk diterima oleh sebagian orang.
sebagian orang yang memahami sejarah berdirinya negara Indonesia mengenai perumusan dasar negara kalau agama dan politik itu harus dipisahkan. Kemerdekaan Indonesia yang merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hal tersebut merupakan wujud dan keyakinan yang tinggi pada ajaran agama yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Adapun kalimat ketuhanan yang Maha Esa merupakan penegasan bahwa sila pertama Pancasila merupakan pengakuan agama secara utuh dalam perspektif hukum di Indonesia. Negara Indonesia bukan hanya melindungi warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Lebih dari itu, negara Indonesia mengakomodasi agama sehingga nilai-nilai agama menjiwai kehidupan politik di Indonesia. Maka dari itu, walaupun bukan hukum agama yang menjadi dasar negara, tetapi Pancasila memiliki jiwa religius yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik sebagai dasar negara maupun pandangan hidup. Sebelum menjadi dasar negara, Pancasila terlahir dari unsur tidak langsung dan maupun yang langsung. Proses lahirnya Pancasila dikenal dengan istilah Tripakara, yaitu pertama, asas-asas adat dalam agama, nilai-nilai religius. Ketiga, unsur tersebut kemudian menjadi asas kenegaraan atau modern. Asal tidak langsung ini dibentuk melalui rentang waktu yang panjang sepanjang lahirnya bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan merupakan nilai yang sudah lama melekat dalam kepribadian bangsa Indonesia. Karena awal mula lahirnya bangsa Indonesia yang bercorak kerajaan, selalu ditemukan bukti adanya keyakinan dan agama yang dianut oleh setiap fase sejarah Nusantara. Adapun asal mula langsung yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yaitu pada sidang BPUPKI pada 29 Mei 1 Juni 1945 yang menghasilkan istilah Pancasila. Rapat Panitia 9 pada 22 Juni 1945 yang menghasilkan Piagam Jakarta, termasuk di dalamnya rumusan sila Pancasila, dan disahkan pada PPKI 8 Agustus 1945. Pancasila dibentuk dan dimusyawarahkan oleh golongan Islam dan golongan kebangsaan nasionalis. Penerimaan Pancasila oleh golongan Islam pada era 1945 maupun masa dekrit 1995 bukan kekalahan umat Islam, melainkan sebagai proses untuk mendidik bangsa agar memiliki nilai-nilai toleransi, jiwa kenegarawanan dari umat Islam. Namun nilai-nilai Islam tetap menjiwai kehidupan kebangsaan Indonesia, sekalipun Indonesia bukan negara Islam. Jadi, keliru apabila nilai-nilai agama Islam bertentangan dengan Pancasila. Menyatunya nilai agama dalam kenegaraan merupakan salah satu faktor perekat Indonesia sampai saat ini. Kehebatan para pendiri bangsa, founding father, yang mampu bermusyawarah dengan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai agama dalam negara. Nilai-nilai agama yang menjadi napas perjuangan politik diperbolehkan di Indonesia selama berjuang untuk kemajuan bangsa dan keutuhan NKRI serta tidak bertentangan dengan Pancasila. D. Rasionalisasi Pancasila. Membicarakan Pancasila memang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Apabila hanya diingat setiap 1 Juni karena sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebelum insinyur mempopulerkan nama Pancasila, pada hari terakhir sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI
dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Sosakai, yakni 1 Juni 1945. Pada hari pertama, tanggal 29 Mei 1945, Ketua BPUPK Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat bertanya pada para anggota sidang mengenai negara yang akan dibentuk nanti dasarnya apa. Artinya, kebutuhan utama dari sebuah bangsa akan menjadi negara merdeka dan berdaulat adalah dasar negara. Untuk itu, Pancasila yang telah dijadikan dasar negara harus tetap dipegang teguh oleh penyelenggara negara maupun warga negara. Realisasi secara objektif terkait erat dengan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maka dari itu, realisasi seperti ini akan terasa lebih bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah bersumber dari Pancasila. Tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Realisasi secara subjektif terkait fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Hal ini dapat dilakukan oleh semua komponen warga negara secara langsung, tanpa harus menunggu aturan atau kebijakan pemerintah. Setiap anak bangsa dapat mengaktualisasikan Pancasila dengan penuh kesadaran moral serta tanpa paksaan. Dibentuknya sebuah badan yang mengurusi ideologi negara, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), diharapkan tidak hanya pada kajian-kajian ilmiah, seminar atau mimbar akademik saja, akan tetapi memberikan masukan terhadap realisasi dari nilai-nilai Pancasila yang objektif. Sulitnya mewujudkan nilai-nilai Pancasila secara sempurna bisa jadi karena kunci utamanya adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945, hasil amandemen 1999 sampai 2002 yang tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar, sehingga kandungan-kandungan dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 banyak yang melenceng dari sila-sila Pancasila. Hal tersebut secara jelas dikupas oleh salah satu guru besar filsafat Pancasila dari UGM, yakni Profesor Kaelan 2015 dalam karyanya yang berjudul Liberalisasi Ideologi Pancasila. Salah satu contoh masalah yaitu tentang penyimpangan sistem ekonomi yang tidak berdasar pada sila kelima, yaitu keadilan sosial. Pada sila lain pun ditemukan masalah yang tidak jauh berbeda, yakni sila keempat tentang demokrasi. Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sistem politik di Indonesia sudah tidak lagi memahami esensi dari kata perwakilan. Buktinya bahwa semua pelaksanaan pemilu sudah menerapkan total pemilu langsung. Akibat yang ditimbulkan dari tradisi politik seperti ini yaitu budaya musyawarah yang sudah mulai luntur. Aktualisasi Pancasila ini memang memerlukan kerja keras dari semua pihak. Dunia pendidikan sudah mulai bangkit lagi membicarakan nilai-nilai Pancasila, berbeda dengan kondisi pada masa awal reformasi.